Welcome to Motion Cuan. Cari untung bareng teman. Sobat Medio, ada yang baru nih. Udah tahu belum? Ada kosan Hai loh, kongko santai bareng Hai. Ada Bani dan juga Anya yang siap ajak kamu seru-seruan, main games, dan juga bikin kamu ketawa sampai perut kamu sakit di tiap obrolannya. Dibawa santai aja. Yuk, sambil dengerin podcast Kosan Hai, persembahan Medio by KG Media dan Hai di Spotify. Halo Sobat Medio, saya Josh Tarusanti CFP, jurnalis harian Kompas. Pada episode kali ini, saya akan kasih tahu kamu lebih baik tentang keuntungan investasi yang masuk akal. Kalau sebelumnya, saya sudah kasih tahu perihal beli saham di luar negeri, kamu boleh cek di episode sebelumnya ya. Nah, Sobat Medio, sebelum mendengarkan saya kali ini, jangan lupa follow dan beli rating terbaikmu untuk podcast cuan di Spotify. Serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang pada hari Rabu dan Jumat. Halo Sobat Medio, saya Josh Tarusanti CFP, jurnalis harian Kompas. Dalam episode kali ini, saya akan kasih tahu lebih banyak lagi tentang keuntungan investasi yang masuk akal. Kalau sebelumnya, saya sudah kasih tahu tentang cara beli saham di luar negeri. Kamu boleh cek ya di episode sebelumnya. Sobat Medio, sebelum mendengarkan saya kali ini, jangan lupa ya, follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast cuan di Spotify, serta nyalakan notifikasinya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode baru yang tayang pada hari Rabu dan Jumat. Gini Sobat Medio, dalam beberapa bulan terakhir ini kan banyak ya orang menanyakan tentang investasi. Itu ada penawarannya di berbagai situs atau oleh perusahaan tertentu yang katanya bisa memberikan keuntungan 30% atau sekian persen lah. Dengan singkat, sebenarnya ada beberapa fakta yang harus kita cermati untuk berhati-hati ketika kita ditawari sebuah investasi yang memberikan keuntungan tinggi. Mengapa? Karena akan muncul nih pertanyaan, untung tinggi, terus seberapa kita harus mulai berhati-hati? Lalu seberapa sih sebenarnya yang investasi yang masuk akal itu returnnya? Nah, menurut saya nih, keuntungan investasi yang masuk akal itu tidak jauh dari apa yang kita dapatkan di market. Misalnya, suku bunga berapa sih sekarang? Atau kenaikan harga saham blue chip itu berapa sih sekarang? Berapa persen? Nah, jadi teman-teman harus cek dulu ya, di harga di market gitu berapa. Sama seperti kalau kita ditawari sebuah barang, katakanlah sayur ini harganya murah banget, tapi ternyata dia bawahnya udah busuk atau segala macam. Sama juga investasi kayak begitu Sobat Medio. Jadi kalau kita mau berinvestasi, kita harus pahami dulu soal investasi itu. Di market tuh bagaimana sih? Ada nggak investasi jenis di market? Misalnya ada yang orang menawarkan investasi saham, nanti saya berikan return yang pasti 30% sebulan. Ada nggak yang begitu? Apakah memang ada return saham yang pasti dipastikan? Tentu nggak ada ya. Teman-teman harus alert ini. Biasanya nih investasi masuk akal itu misalnya katakanlah saham ya tadi. Kita berinvestasi pada perusahaan yang berfundamental baik. Artinya bisnisnya masih jalan, laba operasionalnya ada, dan juga katakanlah pabriknya itu masih ada. Juga kita harus pastikan juga sahamnya tuh sedang uptrend. Nah, kalau tadi kita bagian pertama analisisnya fundamental, bagaimana keadaan keuangannya sekarang, teknikalnya gimana? Apakah sahamnya sedang uptrend? Karena banyak juga nih Sobat Medio, emiten-emiten di bursa emang bagus masih beroperasi, tapi sahamnya sedang downtrend. Kita nanti belinya sahamnya sedang uptrend. Atau kalau teman-teman mau berinvestasi pada katakanlah properti, cek dulu propertinya di pasaran situ bagaimana, apakah daerahnya banjir atau tidak. Nah, jangan sampai ketipu teman-teman ditawari investasi properti di sini, harganya murah, DP 0%. Ternyata tempatnya banjir, aksesnya sulit. Nah, hal-hal seperti itu teman-teman harus perhatikan. Kembali lagi ke saham nih teman-teman, kayaknya teman-teman banyak yang demen saham nih. Bagaimana kita menentukan profit taking saham yang tepat? Sebenarnya kapan profit taking, kapan kita menjual saham baik dalam keadaan rugi atau untung, itu sudah kita tentukan sebelum kita membeli saham. Kita punya trading plan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kapan masuknya, masuk di harga berapa, kapan jualnya, atau kita kapan harus menjual rugi ketika dia sudah menyentuh batas stop loss kita. Misalnya nih teman-teman, kalau trading saham itu ada berbagai macam cara dan strategi. Kalau misalnya investasi, artinya teman-teman beli saham, nyicil 1 bulan sekali beli, 1 bulan sekali beli, dengan saham yang bagus kira-kira mungkin teman-teman bisa dapat 15% 1 tahun. Beda lagi nih kalau teman-teman swing itu
kita memanfaatkan kenaikan harga lalu nanti kita jual ketika sahamnya trennya sudah patah. Itu beda lagi kisaran keuntungannya. Bisa mungkin 10% sebulan, itu lebih tinggi lagi. Atau teman-teman punya strategi menjual beli saham dengan cepat atau sering disebut day trading, itu 3% aja udah bagus. Misalnya 3% itu bisa lu dalam satu jam, udah sampai 1 hari. Kalau teman-teman sudah canggih nih, ilmu sudah mumpuni, udah bisa cepat keluar masuk membeli saham, 3% bisa. Jadi teman-teman tentukan dulu trading plan-nya teman-teman tuh mau pakai strategi apa gitu ya. Seperti pendaftaran, dia dimulai di depan. Kalau teman-teman tidak mempunyai trading plan, akan muncul namanya penyesalan. Ketika rugi udah jauh turun, nggak dilepas, saham tidak dijual, ternyata dia turun terus. Itu kadang-kadang terjadi. Cara investasi yang masuk akal menurut saya itu kita harus memahami instrumen investasi apa yang kita beli. Kan investasi banyak macamnya nih. Mau kita beli emas, mau kita beli saham, mau kita beli properti, obligasi, semuanya itu harus kita pahami terlebih dahulu. Gimana kalau misalnya apakah kita belajar dulu baru beli? Enggak juga. Teman-teman bisa mencoba membeli misalnya dengan harga sejumlah investasi yang sedikit. Saham itu kan bisa teman-teman mulai dari misalnya 200.000, 300.000, teman-teman belajar dari lot yang kecil. Atau obligasi, teman-teman belajar obligasi, membeli obligasi 1 juta. Itu teman-teman perhatikan dalam 2 atau 3 tahun. Biasanya ori itu kan jatuh tempo 2-3 tahun. Dengan 1 jatuh, teman-teman bisa belajar. Jangan lupa teman-teman juga waspada ya, kalau misalnya ada penawaran investasi yang hasilnya sangat tinggi, apalagi dibilang tanpa risiko. Kita cermati apakah investasi yang ditawarkan itu merupakan investasi yang terregulasi. Apa sih maksudnya investasi terregulasi? Maksudnya adalah investasi yang sudah ada aturannya. Misalnya, seperti yang saya contohkan tadi, ada obligasi, reksadana, peer-to-peer atau crowdfunding. Ini semua merupakan investasi yang terregulasi. Ada aturannya, dan itu semua sudah diatur di Otoritas Jasa Keuangan. Nah, teman-teman, produk investasi itu akan terus bertambah, terus belajar, dan jangan cepat silau ketika teman-teman memperoleh penawaran investasi yang sangat wah gitu, sangat bagus banget. Udah investasinya imbasnya besar tanpa risiko lagi. Jangan cepat tergiur ya. Jangan lupa juga gunakan uang dingin dan dana yang sedikit ketika teman-teman baru memulai berinvestasi. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan episode cuan kali ini. Jangan lupa ya untuk follow @medioKGmedia atau Instagram saya @joyce2014 dan juga Instagramnya Harian Kompas. Atau teman-teman juga bisa mengirimkan saran, misalnya apa sih yang mau dibahas nanti, usulannya apa. Email saja ke podcast@kgmedia.id dan dengarkan terus podcast cuan di Spotify untuk mendapatkan inspirasi menarik lainnya seputar pengelolaan keuangan, investasi, dan aktivitas finansial lainnya. Saya Joyce Tarusanti CFP, jurnalis Harian Kompas, pamit dulu ya. Tunggu episode selanjutnya. Bye. Itu dia Motion Cuan. Cari untung bareng teman di minggu ini. Tungguin obrolan-obrolan seru lain di Motion Cuan. Cari untung bareng teman. Sampai ketemu di episode minggu depan.